Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa bangga, bergembira, dan merasa kembali muda. Saya teringat 30 atau lebih dari 30 tahun yang lalu, saya berada di desa tidak jauh dari Frankfurt, di Marburg, bekerja sebagai kuli di sana untuk mengumpul uang dan untuk kita gunakan studi. Saya sangat bergembira bisa berbicara di hadapan saudara-saudara sekalian. Kita berhalal bihalal. Yang pertama saya ingin garis bawahi bahwa kata halal bihalal ini punya pengertian khusus yang hemat saya tidak berkaitan maknanya dengan hukum Islam. Karena halal itu dalam hukum Islam terdiri dari wajib, sunnah, makruh, dan mubah. Halal yang paling dibenci Tuhan adalah pemutusan hubungan. Padahal kita menginginkan halal bihalal ini justru menyambung hubungan. Karena itu saya sering berkata bahwa kita hendaknya memahami halal bihalal itu dari kata yang berasal dari 3 huruf H, L, L, yang antara lain bermakna menghangatkan yang dingin, mengurai yang kusut, mencairkan yang beku. Nah, kita ingin halal bihalal ini dalam pengertian-pengertian tersebut. Nah, mengapa kita perlu untuk itu? Karena kita lebih-lebih sekarang ini sudah membuktikan secara nyata apa yang selama ini dikatakan orang bahwa kita hidup di desa yang kecil. Dunia ini telah menjadi desa. Sehingga kita bisa berhubungan dengan orang lain dalam suatu keadaan yang begitu akrab. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa berbicara jarak jauh dan melihat bumi ini telah menjadi desa. Dalam istilah Nabi Muhammad, kita ini berada dalam satu perahu. Sehingga semua harus ikut menjaga. Kalau seandainya penumpang itu yang berada di bawah ingin mengambil air dengan enggan naik ke atas, mengambil air dari atas, tapi membocorkan perahu, maka semua kita yang di atas dan di bawah akan tenggelam. Dalam konteks saya kira pengertian tentang kehidupan dalam perahu, pengertian dalam arti kehidupan dalam suatu desa yang kecil itu semakin nyata dengan hadirnya tamu tak diundang ini, COVID-19. Itu kita terasa betul. Nah, karena itu kita perlu merapatkan barisan kita. Kita perlu berhalal bihalal, mencairkan apa yang beku, menghangatkan apa yang dingin. Nah, lebih-lebih karena kita semua sebagai manusia ciptaan Allah diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini. Itu tugas kita. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kekhalifaan itu adalah tugas memakmurkan bumi. Al-Quran menyatakan walladzi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah yang menciptakan kamu dari bumi, tanah ini, dan menugaskan kamu memakmurkannya. Kamu di sini adalah seluruh manusia. Bukan hanya muslim. Semua manusia harus bekerja sama untuk memakmurkan bumi.
Dan supaya kita bisa bekerja sama dengan baik, kita harus menghilangkan rasa ketidaknyamanan. Kita harus menjalin hubungan dengan mencairkan apa yang beku, menghangatkan apa yang dingin itu. Itu dalam konteks ini tadi. Nah, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, seruan pertama, saya garis bawahi, seruan pertama yang kita temukan adalah ya ayyuhan nas. Itu seruan pertama di surat Al-Baqarah. Wahai seluruh manusia. Itu berarti kita harus menjalin hubungan baik dengan seluruh manusia. Itu sebabnya nanti ada pernyataan bahwa wahai seluruh manusia, kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar supaya kamu saling mengenal. Saling mengenal itu menjadikan kita mengenal apa keistimewaan yang lain, apa kekurangan kita, supaya terjalin kerjasama antar semua tanpa melihat agama, suku, atau bangsa. Kita diminta untuk saling mengenal sehingga melahirkan saling pengakuan tentang eksistensi masing-masing. Pengakuan eksistensi masing-masing itu melahirkan penghormatan. Walaupun harus digarisbawahi bahwa penghormatan bukan berarti menerima pendapat apalagi agama orang lain. Kita saling menghormati dengan mengikuti tuntunan nilai-nilai agama dan manusia. Tuntunan nilai-nilai agama itu adalah memberikan masing-masing kebebasan untuk menganut ajaran agamanya, memberikan masing-masing kesempatan untuk melaksanakan cita-citanya, harapan-harapannya, dan dalam saat yang sama bekerja sama untuk mencapai aneka kebaikan. Nah, saya kira inti halal bihalal seperti itu. Jadi tidak hanya hubungan akrab antar sesama suku, tidak hanya hubungan akrab antar sesama bangsa, tapi hubungan akrab antar sesama manusia. Karena itu, ada pesan, siapa yang Anda temui, kalau dia bukan saudara Anda seagama, maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan. Dan karena itu pula, kemanusiaan mendahului keberagamaan. Saya sering menggarisbawahi ini. Kalau Anda membutuhkan air untuk berwudu, dan dalam saat yang sama ada anjing yang kehausan yang membutuhkan air itu, maka jangankan manusia, anjing yang membutuhkan air itu hendaknya Anda beri dan Anda tidak perlu berwudu menggunakan air itu. Karena masih ada tanah untuk kita gunakan bertayamum. Kenapa demikian? Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Karena itu Allah berpesan, Allah tidak melarang kamu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik, berlaku adil, memberi sebagian harta kamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama atau tidak mengusir kamu dari tumpah darah kamu. Nah, jalinan ini yang kita ingin wujudkan, jalinan ini yang kita ingin pelihara. Nah, itu halal bihalal. Dari sini perlu maaf memaafkan. Nah, kalau kita berbicara tentang maaf, saya ingin menggarisbawahi begini. Manusia itu mempunyai banyak daya. Kita bisa meringkaskannya dalam 4 daya. Ada daya fikir,
itu yang menghasilkan kecerdasan, fikir, menghasilkan ilmu dan teknologi. Ada daya kalbu yang menghasilkan rasa, iman, akhlak. Itu daya rasa. Ada daya fisik yang melahirkan keterampilan. Ada daya hidup yang melahirkan semangat dan kemampuan untuk menghadapi tantangan. Dalam konteks halal bihalal, yang paling penting itu daya kalbu, daya hati. Kalau Anda berbeda pendapat, tetapi hati Anda menyatu, mudah terselesaikan. Kalau Anda sepakat dalam pendapat Anda, tetapi berbeda dalam hati Anda, sulit ditemukan solusinya. Karena itu halal bihalal pada hakikatnya adalah berkaitan dengan pengelolaan hati. Kita ingin menyatu hati kita. Kita harus sadar bahwa ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh akal. Yang mampu melakukannya hanya daya kalbu. Apa itu? Akal tidak mengerti dan tidak mampu menciptakan cinta. Coba tanya filosof, apa definisi cinta? Mereka tidak tahu. Yang bisa adalah kalbu karena dia merasakannya. Akal tidak dapat menciptakan iman. Dia hanya dapat mengukuhkan iman. Sekian banyak orang, filosof, bahkan filosof Muslim yang berbeda akal dan pemikiran mereka menyangkut argumentasi tentang wujud Tuhan. Tetapi mereka itu apabila menggunakan hati, mereka akan bertemu. Bahkan kata seorang filosof India Shankara, kita bisa bertemu dengan yang berbeda keyakinan kepada kita kalau hati kita menyatu menuju kepada Tuhan yang maha wujud. Jadi yang penting itu hati. Mari kita bersihkan hati. Itu yang menjadikan kita mampu untuk memberi maaf. Ada pesan, sadarlah bahwa hati manusia itu bisa diibaratkan dengan rantang dengan 3 tempat. Yang paling atas itu apa yang kita ketahui dan kita tidak segan untuk diketahui orang lain. Dalam hati saya tahu nama saya tidak segan Anda tahu. Ada di rantang kedua yang saya tahu, yang saya tidak mau orang lain tahu. Saya rahasiakan itu. Di rantang yang ketiga, yang paling bawah, itu yang dinamai bawah sadar. Sekian banyak hal yang kita pernah alami, kita ketahui, tetapi itu sudah berada di bawah sadar kita. Nah, dalam konteks ini, Allah berfirman, "In tajhar bil qaul fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa." Kalau kamu menyatakan apa yang kamu ucapkan sehingga didengar dan diketahui orang, ketahuilah bahwa Allah mengetahui itu dan mengetahui juga apa yang kamu rahasiakan dan mengetahui apa yang ada di bawah sadarmu yang kamu sudah tidak sadar. Nah, dalam konteks ini, sementara filosof Muslim itu membahas ayat yang menyatakan idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Karena itu pada akhirnya akan menjadikan siapa yang memusuhi kamu akan beralih menjadi teman yang akrab. Kenapa bisa beralih menjadi teman yang akrab? Nah, ini tadi, rantang-rantang ini tadi. Mereka berkata, setiap benci itu ada cinta.
Setiap cinta itu ada benci. Cinta yang ditonjolkan, yang disertai dengan benci, benci itu kita pendam di bawah sadar. Benci yang kita tonjolkan ada cinta, itu yang kita pendam di bawah sadar. Itu sebabnya ada yang dinamai benci tapi rindu. Kita pendam di bawah sadar. Ketika Anda berbuat baik kepada orang lain yang pernah memusuhi Anda atau berbuat baik kepada yang memusuhi Anda, apa yang terjadi? Semua cinta yang tadinya terpendam di bawah sadar itu muncul ke atas sehingga menjadikan seseorang itu menjadi akrab karena ketika itu cinta yang ada di bawah sadar yang telah terpendam selama ini itu yang nampak ke permukaan sehingga terjalin hubungan baik. Karena itu pesan agama. Kalau mau marah, tahan amarah Anda. Tahan untuk berpikir, apa ini sudah wajar marah atau tidak. Kalau harus marah, jangan sampai kemarahan Anda nampak di wajah Anda. Kalau harus nampak di wajah Anda, maka jangan sampai lidah Anda bergerak. Kalau lidah Anda harus bergerak, jangan sampai dia melampaui batas. Kalau lidah bergerak dan melampaui batas, jangan sampai tangan Anda bergerak. Jadi, tahan amarah itu, tahan untuk melihat apakah ini sudah wajar kita marah. Kalau sudah wajar, apakah sudah wajar ini ditujukan kepada si A? Karena boleh jadi si A tidak salah. Kalau sudah wajar bahwa ini memang si A, tahan lagi. Apakah ini sudah waktunya atau tidak? Kalau sudah berkata ini waktunya, tahan lagi. Agar supaya apa? Untuk mengukur bagaimana kadar kemarahan yang disampaikan. Nah, kita ingin menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu bisa kita lakukan lebih buruk dari itu. Kita ingin dimaafkan orang, kalau begitu maafkan dia. Bisa jadi kesalahan yang dilakukannya itu adalah akibat faktor luar. Boleh jadi dia sedang sedih, boleh jadi dia sedang dalam keadaan tidak sadar. Boleh jadi dia tidak lihat Anda. Faktor luar. Boleh jadi pengaruh setan. Karena itu jangan membenci yang melakukan kesalahan. Maafkan dia. Bencilah setan. Karena itu semua manusia wajar dimaafkan, tetapi jangan maafkan setan. Dia itu musuh abadi manusia. Kalaupun tidak ingin itu, ketahuilah bahwa Allah menyukai orang yang memberi maaf, bahkan menyukai orang yang berbuat baik, memberi bantuan kepada orang yang pernah melukai hatinya. Nah, itu saya kira makna halal bihalal yang mestinya tidak hanya tertuju kepada keluarga dekat, tertuju kepada keluarga besar, bahkan tertuju kepada sesama manusia, karena manusia itu siapapun dia adalah saudara kita, dan saudara itu adalah yang seudara dengan kita. Karena itu kucing pun saudara kita, anjing pun saudara kita, karena semua seudara dengan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Quraish Shihab atas tausiahnya di awal sebagai pemanasan. Sekarang kita lanjutkan pada pembicara berikutnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Waktu dan tempat kami persilahkan, sekaligus permohonan maaf karena mengatur-ngatur Kiai ini, Gus. Monggo, Gus.
Asyafaqah alal khalqi kullihim, punya empati, punya kasih sayang ke semua makhluk. Bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar, tapi bahwa definisi itu nyata. Tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu, diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing, kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni. Meskipun secara hukum usul fikih tidak bisa digeneralisir, misalnya kalau minumin anjing 1 surga, kalau 100 tambah surga. Nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing gitu. Tapi apapun itu faktanya ada cerita di hadis seperti itu. Kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama, beda keyakinan. Saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan guru-guru kita. Ar-Risalah Al-Qushairiyah adalah kitab kesayangan Mbah Maimun karena dulu mbah beliau dapat ijazah dari Sayyid Umar Sato, kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab I'anatul Thalibin. Dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau. Di antara yang disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini Thariqatu Ahlil Ilm, kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah itu. Saya baca nasnya atau ibaratnya atau teksnya. Sami'tu ba'dal ulama yaqulu istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala bisyarti antuslima. Famarral majusiyu fa'awhallahu ta'ala ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawaltahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahyiri dini. Famado Ibrahim alaihissalam ala athari hatta adrakahu wa atadhara ilaihi fasalahu anis sabab fadzakara lahu dzalik fa aslamal majusiyu. Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf, orang yang mesti menservis tamu-tamu itu. Kita tahu dulu itu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada, ya pokoknya tidak ada mall, sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul itu. Mbok orang kaya pun kelaparan karena melewati padang pasir itu. Kalau sekarang kan orang mau sowan kiai makan dulu. Karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan, jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal pura-pura makan. Kalau dulu memang makan nih tamu itu wajib betul, kalau ndak ya kelaparan betul tamu itu. Singkat cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah, berfaham Majusi. Atau beragama Majusi lah gampangannya itu. Terus Nabi Ibrahim nggak mau, saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam gitu. Akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim. Saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam. Kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam. Walhasil terus Nabi Ibrahim ngejar orang Majusi itu, terus monggo-monggo makan di rumah saya. Singkat cerita terus orang Majusi itu tanya, kenapa Anda berubah pikiran? Terus Nabi Ibrahim cerita bahwa beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu. Jadi cerita-cerita seperti itu banyak. Dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan masjid. Ketika lapor ke Sayyidina Umar, masjid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi. Dulu guru-guru kita juga sering cerita Sayyidina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi. Ketika ketemu di pasar atau di jalan, kemudian Sayyidina Ali yakin itu pedangnya, dilaporkan ke Qadhi Syureh. Setelah itu Sayyidina Ali diminta, buktinya apa? Saksinya siapa kalau itu pedang Anda? Saksinya Hasan dan Husain. Tapi kata hakim, Sayyid Hasan Husain itu keluarga Anda, tidak sah jadi saksi. Zaman itu Sayyidina Ali masih berargumentasi, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasanun wa Husainun sayyida syababi ahlil jannah. Tapi kata Imam Sureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga. Singkat cerita, qadhinya itu pakai standar hukum usul fikih, al-qaulu qaulu sahibil yad. Yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu. Ketika enggak ada saksi, al-musaddaq, yang dibenarkan al-qaulu qaulu sahibil yad, yang dibenarkan ya yang megang barang itu. Singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi. Setelah dimenangkan Sayyidina Ali agak kecewa, masa seorang Amiril Mukminin
sidang di pengadilan negeri kalah. Tapi orang Yahudi tadi akhirnya insaf, sadar sampai masuk Islam, sampai beliau ngendikan bihada taqumus sama wal ard, karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu. Jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional. Karena pikiran saya sederhana ya, al ilmu yurisul akhwal, ilmu itu melahirkan sikap. Jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi, insya Allah kita hidup di mana saja punya toleransi, karena toleransi itu juga ajaran agama. Di antara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur atau Duksur, siapa enggak tahu KTP-nya saya. Kiai-kiai kalau baca Daksur. Ketika beliau sedang santai di satu tempat, tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya kemudian bilang mayyamna'uka minni ya Muhammad, sekarang Anda sama saya berdua, siapa yang bisa menghalangi kamu? Nabi dengan rileks menghentikan Allah. Kemudian si Daksur ini gemetar, pedang jatuh, kemudian diambil Nabi. Sekarang ya Daksur, mayyamna'uka minni, yang bisa menghalangi kamu siapa? Orang itu bilang la ahada, tidak siapapun. Nabi dengan gampangnya fa'afa anhu, Nabi memaafkan. Padahal ini jenis harbi, jenis orang yang jelas punya niat bunuh. Terus artinya kita yang ngaji di pesantren, saya ngaji di Mbah Maimun, punya Bapak Kiai Nur Salim, semuanya ngajarkan bahwa di mana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin. Udina lil ladzina yuqatalun, karena kita diperangi kita boleh perang. Qatilul ladzina yuqatilunakum. Jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda, dijajah Jepang zaman itu. Ketika sudah tidak ada penjajahan, ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita. Jadi apa ya, perang ya ada konteks rasionalitasnya, damai juga ada konteks rasionalitasnya. Tapi karena kita punya tradisi referensi, teman-teman yang di Jerman tak bantu, tadi ada kitab Arisal Al-Qushairiyah, terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksur. Kalau ayatnya jelas ya, jelas qatilul ladzina yuqatilunakum wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bahkan seperti yang diceritakan Profesor Quraisy tadi, yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman. Dalam surat Mumtahanah itu atau Mumtahinah ada ayat asawwau ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai. Wallahu qadir, itu Allah Maha Kuasa. Dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Quraisy tentang belajar. Dulu Nabi itu enggak puasa Asyura. Tapi ketika datang ke Medina, orang-orang Yahudi itu puasa Asyura. Coba tanyakan ke mereka, kenapa puasa tanggal 10? Terus mereka menjawab, yaumun najjawahu fi Musa, itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa. Terus fa'amara bisyami, kemudian Nabi menyuruh sahabat puasa. Artinya dulu itu segampang itu hidup, itu sesuatu yang baik apa, ya sudah ditiru. Meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustaqil bil istihad, Nabi itu orang yang mandiri. Tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu. Dulu ada seorang Yahudiyah meminta sama Sayyidah Aisyah dan dikasih. Ketika dikasih, dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur, sehingga beliau engkar, enggak percaya. Tapi setelah Rasulullah datang dan diceritanin, Nabi, oh iya siksa kubur itu ada. Dan semenjak itu Nabi selalu isti'adah, minta perlindungan dari siksa kubur. Jadi dulu di komunitas-komunitas beda agama sesuatu yang benar ya dibenarkan. Makanya kaidah umum dalam interaksi antar agama itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, ya kamu jangan bilang iya, jangan-jangan enggak, ya jangan bilang tidak, jangan-jangan iya. Jadi aturan ilmunya jelas la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu. Terus yang terakhir, ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya aja sibuk. Karena saya kira ini seberapa jam lagi saya ngajar ini. Nanti kalau saya tidak ngajar di sini yang ngundang agak-agak dosa. Jadi supaya sama-sama tidak dosa, ini saya ya nuruti jenengan. Tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam. Ada yang Kalimantan, Sumatera mau ngaji di sini. Ini seberapa jam lagi saya ngaji Sahih Muslim. Yang terakhir ini di halaman Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah halaman 285 dalam Ihya juz 2. Jadi kitab saya juz 2. Mungkin kalau beda cetakan yang jelas ikut Kitabu Adabil Ulfa wal Ukhuwah. Di sini diterangkan oleh Imam Ghazali
dengan beberapa riwayat yang disebut al-jiranu salasatun. Bertetangga itu ada 3. Jarun lahu hakun wahid, ada tetangga yang punya hanya 1 hak. Wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu salah satu hukukin. Terus beliau cerita yang punya 3 hak itu ya tetangga, ya seagama, ya masih ada hubungan kerabat. Yang punya 2 hak ya tetangga, ya seagama. Terus wa amal ladzi lahu haqqun wahid fal jarul musyrik. Yang punya hak 1 itu tetangga yang beda agama. Jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama. Sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287. Imam Ghazali ngendikan, beliau berfatwa dan beliau bercerita, rawahu Umar bin Syu'aib an Nabi an Jaddih anin Nabi. Terus qala Mujahid kuntu inda Abdillah bin Umar wa ghulamun lahu yaslahu syatan faqala ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal Yahudi. Abdullah bin Umar itu sedang memasak kambing, atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing. Itu pesannya Abdullah bin Umar, ya ghulam idza salakhta fabda bijarinal Yahudi. Nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi. Ini di Ihya halaman 287. Hanya cerita kebaikan. Jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin, tapi ya kalau kita dibaikin ya baik, itu ajaran Islam. Hatta qala dzalika miraron. Faqala lahu lima taqulu hadza. Ini pembantunya juga enggak langsung menerima. Kenapa? Saking enggak mau nerimanya diulang-ulang lagi oleh Abdullah bin Umar. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jar hatta khashina annahu sayuwarithu. Kenapa engkau melakukan itu ya Abdullah bin Umar? Terus beliau menjawab, Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga. Tadi kita tahu kalau tetangga punya 3 hak, berarti seagama, ada hubungan kerabat, hakul jar, berarti 3. Ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat, berarti punya 2 hak, yaitu satu agama dan kerabat. Ada yang punya 1 hak saja, ya tidak keluarga, tidak seagama, tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak. Dan itu pun masuk kategori lam yazal yusina biljar, termasuk orang-orang yang harus kita baikin. Ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya, qatilul ladzina yuqatilunakum, boleh merangi ya yang merangi kita. Udzina lil ladzina yuqatalun, diberi hak merangi ya sama yang merangi kita, bukan yang tidak merangi kita. Terus waqala Hisham, Kanal Hasanu la yara ba'san antut imal jarul Yahudiyya wan Nasraniyya min udkhiyatik. Bahkan sebagian ulama di sini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban, kalau punya tetangga Yahudi yang butuh enggak apa-apa dikasih dagingnya. Ini di halaman Ihya 287 juz 2. Jadi dari cerita-cerita itu dan referensi-referensi itu, teman-teman di Jerman enggak usah khawatir lah kalau kiai-kiai kayak kita itu berfatwa enggak boleh berkomunitas internasional nanti takut begini ndak lah. Kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kures, sama yang dibaca guru-guru kita. Jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah, bahwa di kita di pesantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu. Dan tadi beberapa kita saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari, supaya tidak kelihatan hoax, juga tidak bikinan saya gitu, supaya jelas itu. Dan saya mohon maaf karena nggak bisa ngikuti sampai selesai, tapi saya ngapresiasi, semoga jadi syawal yang baik. Minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya kita kembali menjadi ahli surga. Saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca. Dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga. Karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi. Dan setelah puasa itu selesai dan diterima, kita kembali ke ahli surga lagi, maksud minal aidin, kita kembali lagi berstatus sebagai ahli surga. Dan itu dimulai dari saling memaafkan, karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami. Manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain. Padahal kalau hak adami belum selesai itu Allah tidak mau memaafkan. Makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan. Dengan cara seperti itu insya Allah kita minal aidin wal faizin. Jadi mohon maaf, sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa ngikuti sampai selesai karena saya harus ngaji, karena bukan papa ya, memang harus. Andikan sunat itu mungkin saya tinggalkan. Mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Gus Baha. Kalau misalnya untuk satu pertanyaan mungkin masih bisa Gus Baha atau Prof. Rais, sama-sama harus tinggal 2 menit. Namun ini Gus,
Banyak yang nunggu, nanti saya yang dimarahi, ini saya juga menunaikan kewajiban. Ada satu pertanyaan dari satu pertanyaan saya tunggu. Terima kasih Prof. Ini saya tanyakan langsung Prof. Saya pernah mendengar panjenengan menyampaikan tentang konsep kedamaian aktif dan pasif. Mungkin bisa dijelaskan Prof mengenai hal tersebut, khususnya dalam rangka mempersatukan hati tadi itu Prof. Baik, jadi begini, saya beri contoh. Damai pasif itu Anda tidak ganggu orang. Damai aktif itu Anda memberikan sesuatu yang positif pada orang. Kalau kita berada di bus, duduk tanpa menyapa yang di samping kita, tanpa mengganggunya, kita duduk dengan baik sambil membaca atau merenung, itu terjadi kedamaian, tapi itu damai pasif. Ada yang aktif adalah Anda memberi dia, ini koran Mas mau baca, ini permen Mas, ajak dia ngobrol dan sebagainya, itu damai aktif. Nah, di Al-Qur'an itu dua-duanya ada itu. Ya, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka itu disapa oleh orang-orang jahil, mereka tinggalkan. Salama, saya berikan kedamaian, damaian pasif. Nah, ya karena itu pesannya, kalau tidak bisa memberi, jangan ambil haknya orang. Kalau tidak bisa memuji, jangan cela dia. Kalau tidak bisa membantu, jangan jerumuskan dia. Itu damai pasif dan aktif. Terima kasih. Terima kasih Prof. Quraish Shihab. Sejatinya kami ingin memohon doa juga, tetapi insya Allah sedikit insya Allah lain kali. Lain kali kita. Ya, Prof. Quraish Shihab. Terima kasih sekali. Selalu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lompat kembali ke Gus Baha. Moga-moga beliau masih berkenan menjawab pertanyaan saya. Ngapunten Gus, satu saja Gus. Panjenengan pernah menyampaikan apabila kebodohan itu merusak, tetapi sok pintar itu jauh lebih merusak. Nah, ini mungkin panjenengan berkenan menyampaikan soal itu. Tentu ada bodoh yang benar-benar nggak ditoleransi Allah Ta'ala, yaitu bodoh tentang Tuhan. Ya, kita dikasih nikmat Allah, dikasih bumi untuk dipakai tanpa bayar, dikasih oksigen. Kemudian kita bodoh, nggak tahu yang memberi siapa, itu kan bodoh betul. Tapi lebih merusak lagi ketika nggak ngerti, mengklaim dirinya sebagai ngerti. Karena itu artinya kan sesuatu yang harusnya larangan dimengerti, gara-gara kamu bilang itu ilmu, itu terus diilmukan. Jadi sesuatu yang salah tapi diilmukan, itu lebih ngeri karena menyesatkan. Saya beri contoh misalnya begini, kita di pondok itu kan ngaji jelimet lah. Jelimet itu ya detail gitu. Sehingga kita tahu lah bodoh yang paling nggak ditoleransi itu bodoh tentang Allah. Sehingga ketika pertama kita ngaji, awalu wajibin alal insan ma'rifatullah, pertama yang harus kita tahu itu Allah. Kita sebagai warga negara Indonesia saja tahu presidennya siapa, bupati kita siapa. Masa di buminya Allah tidak tahu yang bikin siapa, itu kan kebangetan. Itu bodoh, itu merusak, terutama bodoh dalam hal-hal yang harus ngerti, yaitu tadi ma'rifatullah. Tapi juga ada yang lebih fatal lagi, tidak ngerti tapi menyesatkan dengan klaim ngerti. Itu yang umat Islam zaman Imam Ghazali itu selalu mengingatkan bahayanya filsafat yang menyesatkan. Misalnya teori tentang Tuhan. Tuhan itu logos terus begini itu jeluwimet. Sampai yang dengarkan aja nggak paham, yang ngomong juga masih nggak paham, apalagi yang mendengarkan. Tapi itu kan mengkaburkan teori Tuhan yang sejelimet itu. Padahal Tuhan bisa ditemukan dengan cara yang mudah. Tuhan itu siapa? Ya, yang pokoknya yang menciptakan langit bumi itu namanya Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang wujudnya paling awal itu namanya Tuhan. Tapi gara-gara diberi penjelasan seakan-akan jelimet ilmiah, padahal itu nggak benar, itu hanya nggak benar. Nah, itu lebih ngeri lagi karena orang akan bertuhan dengan cara yang salah. Ya kira-kira gitulah contoh ekstrimnya. Terus saya gimana? Terus saya nambahi tadi.
Udah cukup ya? Akhir penutup permintaan dari kawan-kawan untuk berdoa, Gus. Oh iya. Untuk kami-kami yang di sini. Ya, karena Prof. Syihab tadi juga sudah melimpahkan kepanjangan. Oh ya. Terus saya menambahkan sedikit tentang yang didawuhkan Pak Quraisy tadi. Memang di terakhir dawuhnya Nabi, kamu harus berbuat baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, mendukung yang baik. Kalau nggak bisa ya Rasulullah, Nabi terakhir ngendikan takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Potensi kejahatan kamu jangan menimpa orang lain, itu ya bagian dari sedekah kamu. Jadi takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Jadi misalnya bawaan kita baru nggak mood, bawaan kita baru ingin emosi, ya sebaiknya jangan ketemu orang, nanti bawaannya cemberut. Tapi kalau bawaan kita sedang baik, ya sudah nggak apa-apa ketemu orang itu. Jadi ya diukur-ukur sendiri lah gitu. Makanya kalau sedang jatuh tempo kredit, banyak utang, nggak usah keluar, nanti bawaannya ketemu orang marah ya kira-kira gitu. Ya dihitung-hitung sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur ya Wadud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam asma'in. Nas'aluka ya Allah bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum. Nas'aluka ya Allah antarzuqna at-ta'siya wal qudwata wal iktida bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yas'alim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa nas'aluka ya Allah antaj'ala himmatana fi hadhihi dar ila kalimatikal ulya wasujuda laka warruku'a laka hatta nakuna ibadan laka ma'ari ayatin minka wa hifdin minka ya wa ir'ana fi aini ri'ayatik wa hfatna bi hifdik nama kunna ya wa fi ardika wa fi mulkika ya wa faj'alna aminin mutmainin alladina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun warzuqna al-busyra fid dunya wal akhirah urzuqna ya wa at-tawadduda wat tahaba ya wa sing yakunu dzalika sababan ya wa li ilahi kalimatika al-ulya wa khidmati dinika ya wa alal mahajjatil bayda lailuha kana hariha ya aqimna ala dzalika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus Pak, nyuwun pangapunten saya. Mohon dimaafkan Gus.